Kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan ya, saya yakin tentang itu. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Saudara-saudara yang mulia, saya berharap kiamat tidak 56 tahun lagi. Sebab Imam Mahdi datang betul, tapi Imam Mahdi datang menurut riwayat yang saya ketahui menghancurkan imperium Yahudi, memimpin kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian Islam berjaya 700 tahun, baru nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, beliau tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Saya pikir ini jadi nggak begitu ngeri. Si panjang umur 56 tahun ngeri. Tapi kalau Ustadz Rahmat betul, ya kita siap-siap saja. Saya rasa kalaupun 56 tahun lagi kiamat, saya pun udah mati juga. Nggak mengalaminya juga saya. Saya sudah tua, jenggot saya sudah putih. Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan ya, saya yakin tentang itu. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu, masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40, sebagaimana Rasulullah diutus jadi nabi, dan dia akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal jadi khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Dan Yahudi ini nanti sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang tembok pun tembok akan bicara. Sembunyi Yahudi di belakang batu, batu akan bicara. Ya Abdullah, miwara Yahud. Abdullah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh aja. Hanya satu yang bisa yang mau menyelamatkan Yahudi, yaitu pohon horkot, pohon pinus, pohonnya orang Nasrani. Saya memikirkan kalau memang pohon horkot sembunyi di situ, wallahu alam. Tapi mungkin arti kiasannya yang mau berjuang menyelamatkan Yahudi adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Cina nggak mau menolong Yahudi, mereka nolong dirinya sendiri. Oleh karena itu musuh kita nanti Yahudi, dan pasti kita berperang dengan Nasrani karena mereka membela Yahudi. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Yahudi habis juga terbunuh di bawah pimpinan Imam Mahdi abad sekarang ini, berarti Islam akan berjaya 700 tahun, karena yang menghancurkan Islam seluruhnya Yahudi. Apa-apa ceritanya Yahudi semua. Nyanyi-nyanyi supaya orang Islam nggak sholat, nggak zikir, Yahudi juga. Menghalalkan riba, Yahudi juga. Bank-bank itu semua Yahudi yang buat. Melakukan perzinahan, mereka tidak berzina orang Yahudi, tapi kita disuruh berzina sama mereka. Orang-orang Yahudi perempuannya tutup aurat bagus, kita disuruh pakai baju rok pendek. Mereka pakai cadar. Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar, kalau rohib-rohibnya itu. Sementara kita pakai cadar dibilang radikal. Ini semua kerja Yahudi aja. Mereka buat maret, mall, itu semua dia punya kerjaan. Alat-alatnya ya orang-orang yang itu. Selain daripada dia, bayangkan di Jakarta dibikin di Kapuk pusat syariah terbesar se-Asia Tenggara.
Semua pekerjaannya orang-orang Cina, nggak ada satupun yang Islam. Coba itu pikirkan itu. Sudah sampai puncaknya ini. Sesuatu yang sudah sampai puncaknya akan meledak. Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi. Dan guru-guru saya mengatakan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golongan. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua adalah orang-orang dakwah, yang siang malam mati-matian menghabiskan waktunya sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Beliau baru diperiksa, saya sudah duluan. Sebelum semua yang diperiksa, saya duluan diperiksa. Bisa nggak mau cerita. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang 3 itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Ahli ekonomi nggak masuk situ. Ahli silat nggak masuk situ. Silakan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa 3-3. Kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat, tapi kekuatan rohaniyah yang hebat. Ketika kami dulu masih muda, kami sempat singgah di Afghanistan. Dalam perjalanan darat naik haji. Itu helikopter Rusia itu bisa mengangkat 26 orang, chopper namanya. Cuman Rusia yang bisa bikin pesawat helikopter segagah itu. Kalau Amerika 4 orang mengangkat 4 orang. Kalau chopper, saya pernah naik chopper 26 orang penumpangnya. Itu dilempar batu aja sama pejuang Afghanistan, kayak ngelempar jamroh aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tuh meledak itu chopper. Jadi kekuatan rohaniya. Dilempar batu meledak itu helikopter. Ditembak tuh pejuang Afghanistan, kena peluru AK-47 kepalanya. Nggak dioperasi, cabut pakai tangan aja. Bismillah. Perban. Kekuatan rohaniya. Kalau kekuatan senjata segala macam bisa kita lawan Uni Soviet waktu itu. Mereka punya segala-galanya kok. Tapi 105.000 tentara Soviet terbunuh di Afghanistan. Dan ketika kemudian beberapa tahun kemudian setelah Soviet pergi, kuburan-kuburan pejuang Afghanistan yang wafat di padang-padang pasir kubur darurat aja, kan nggak dimandiin, kubur aja begitu. Nah, mereka mau pindahkan ke kota. Kalau di sini kira-kira Taman Makam Pahlawan gitu. Ternyata mayat-mayatnya masih berdarah, darahnya masih harum. Mereka tersenyum manis, malah banyak yang ketawa gitu. Ini kekuatan rohaniah. Jangan kita pikir kalau kita berjuang untuk Islam ini kekuatan fisik nomor 1, tidak. Kekuatan rohaniah yang nomor 1. Mudah-mudahan kita masuk dalam pejuang-pejuang agama itu. Nah, jadi saya pikir begini, kesimpulannya. Tapi begini ya, orang Islam yang lari dari agama itu, ketika Islam bangun kembali, tetap aja 30% munafikun. Nabi ketika perang Uhud berangkat dengan 1.000 tentara. Itu Nabi. Keluarlah Abdullah bin Ubay dengan pasukannya, ikut perang juga 1.000 berangkat dari Madinah 6 km 1.000. Tapi dia keluar bukan untuk berperang membela agama, bukan untuk berperang membela Madinah. Dia ikut keluar dengan pasukan Rasul untuk mengajak orang-orang yang ikut perang pulang. Jangan nanti kita mati mubajir aja, mati kodok kita nanti. Ini yang dilawan 3.000. Oh, tentaranya lengkap, terlatih. Kita apa? Kita petani. Orang Madinah ini petani.
badan kita nggak sekuat mereka, ayo pulang. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay berhasil mempengaruhi 300 orang dari 1000, jadi 30%. Munafikun zaman Rasulullah berapa persen? 30%. Kira-kira kalau zaman kita berapa? Kalau Imam Mahdi turun menurut beliau 2021 sampai 2024 ini, kira-kira munafikun berapa persen? 3% atau 70%? Hah? Kalau mereka 70%, kita tidak bisa mengalahkan mereka kecuali dengan rohaniyah. Rohaniyah yang tinggi. Kata Nabi, satu orang Islam yang benar-benar Islam, dia bisa mengalahkan 10 musuh. Berapa? 10 musuh. Jadi kalau 70% masih kurang, masih bisa lah. 1 lawan 7, ya kan? Saya kalau 7 masih bisa lah. Boleh dites, habis di halaman boleh tes. Kalau 7, insya Allah. Demikian saja saya pikir. Yang penting kita satu langkah, persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi, dan itu keniscayaan. Apalagi sekarang seluruh dunia kita ditekan. Saya katakan di TV One kemarin, apapun peristiwanya, kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang bongkar membongkar. Amerika dan Eropa membongkar kejahatan Cina terhadap Uighur. Cina balas kejahatan Amerika di Libya dan Irak. Afrika, Zambia membongkar kejahatan Burma di Rohingya. Kemudian orang negara-negara Islam termasuk Turki membongkar kejahatan Israel di Palestina. Apapun ceritanya, kejahatannya, bentuknya apa, politiknya apa, tetap korbannya orang Islam. Korbannya nggak beda, pelakunya beda. Amerika di Irak, Libya, korbannya orang Islam. Uni Soviet dengan penguasa Syiah Nusairiyah di Suriah, korbannya orang Islam. Betul? Betul. Orang Syiah memberontak di Yaman, korbannya orang Islam. Apalagi Uighur di Cina, korbannya orang Islam. Burma, korbannya orang Islam. Kashmir, korbannya orang Islam. Apapun makannya, minumnya di botol. Apapun ceritanya, korbannya adalah orang Islam. Masih belum sadar juga ke orang Islam? Masih ada yang mengatakan itu di Uighur itu adalah gerakan separatis seperti Papua. Nanti ku garuk kepalamu baru kau tahu. Kalau gerakan separatis mesti ada korban dong. Betul. Kemarin tentara kita 2 syahid dibunuh oleh separatis Papua. Nggak berani bilang separatis. KB, kelompok KB, ya, kelompok KB, keluarga berencana. Saya tutup ceramah ini. Apapun motifnya, politik-kah, budaya-kah, ekonomi-kah, apapun motifnya, kejahatan di seluruh dunia, korbannya adalah kaum muslimin. Akankah kita berdiam diri? Akankah kita berdiam diri? Buat gerakan, satukan langkah umat. Saya sudah buat yayasan Barokah Sumatera Utara. Target saya membangun rumah sakit 10 miliar. 1 juta orang kali 10.000 perak aja, 10.000 aja. Tapi 1 juta orang, 10 miliar. Saya sudah bisa bangun 1 rumah sakit. BPJS bayar, yang nggak bisa bayar BPJS kita gratiskan. Paham? Tunjukkan semua pemerintah ini sampai 2024. Saya 3 rumah sakit 3 tahun. Abdul Somad 3 rumah sakit 3 tahun. Buya Yahya 3 rumah sakit 3 tahun. Hakim 3 rumah sakit 3 tahun. 10 kiai 3 rumah sakit selama 3 tahun. 30 provinsi sudah ada semua rumah sakit. Buktikan pada mereka kita bukan pengemis. Kalau BPJS nggak mampu menanggung, kita yang nanggung. Siap? 10.000 1 orang. Ikut saya, follower saya 1 juta, itu 10 miliar untuk biaya operasionalnya, untuk bangun rumah sakitnya 10 miliar. Sanggup nggak? 20.000 setahun sanggup nggak? Nah itu sekarang panas-panas juga ada orang mau bikin rumah perumahan syariah, penipu.
Orang Islam yang nipu itu 1-2 orang dan tidak berkualitas, memang tidak dikenal. Kalau sekelas kiai kita, sekelas saya mau menipu, buat apa kami nipu? Gaji kami aja nggak habis dimakan kok. Bukan kaleng-kaleng ini. Paham? Siap? Rekening saya catat 762. Oh itu. Ini yang hadis 1000. Kalau 1000 ke 10.000 itu 10 juta. 762. Semua HP-nya keluarin. Ijtihad pertama. 762 626 2777 2777 7-nya 3. Saya ulangi 762 626 2777. Bank Syariah Mandiri. Terkumpul Bank Syariah Mandiri. Terkumpul 1 juta orang kali 10.000, berdiri satu rumah sakit. Kita buktikan bahwa kita orang Islam dengan 10.000 mampu menggratiskan orang yang tidak di-cover oleh BPJS. Siap? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.